Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah pakan teman-teman ya. Masalah harga bahan pakan. Dimana saat ini itu harga pakan naik. Bahan pakan naik. Khususnya bahan pakan yang kita pakai di Ceria Farm ini sudah naik ya teman-teman ya. Naiknya berapa, terus bahan pakan yang naik itu apa saja, harganya kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, beternak khususnya unggas ya teman-teman, itu pakan itu merupakan faktor di mana pengeluaran pembiayaan terhadap pakan ini 80% belanja operasional itu hampir kita habiskan untuk kebutuhan pakan ini teman-teman ya. Kalau kita menyajikan pakan pada ternak kita itu kurang bagus, ya hasilnya saya kira juga kurang bagus teman-teman. Kalau begitu pun juga sebaliknya, kalau bagus otomatis hewan ternak pun juga memberikan yang bagus untuk kita sebagai peternak, seperti itu. Jadi ada imbal baliknya antara pakan yang kita berikan dengan hasil ternak itu berbanding lurus teman-teman, seperti itu. Jadi tidak mungkin kita memberikan pakan yang bagus kemudian tidak mungkin kita memberikan bagus pakan yang kurang bagus lalu hasilnya sangat bagus. Itu tidak mungkin teman-teman. Untuk dunia peternakan bebek pedaging ini yang mempunyai masa panen pertumbuhan yang cepat seperti itu. Jadi berbeda dengan ayam kampung ya teman-teman ya. Berbeda dengan entok. Kalau ayam kampung, entok itu bisa kita siasati dengan berbagai macam pakan alternatif yang notabene itu disediakan oleh alam secara gratis, seperti itu. Misalkan kalau entok itu kita bisa mencampurnya dengan hijau-hijauan daun ataupun apa ya, bekas-bekas limbah, misalkan ampas kelapa atau ampas tahu, begitu teman-teman. Ayam entok itu bisa variasi makannya, alternatif makannya itu banyak. Karena memang dia tidak mempunyai target sekian hari harus panen, harus bobot sekian, itu tidak punya target teman-teman. Jadi kita makannya itu juga, memberi pakannya itu juga santai. Lain lagi kalau kita misalkan memberi beternak ayam, misalkan pembesaran harus misalkan 60 hari panen, seperti itu. Ya kita harus memberikan pakan yang bagus untuk ayam-ayam tersebut, untuk entok-entok tersebut. Karena kalau untuk ayam dan entok kita target 60 hari panen, kalau pakannya itu asal-asalan lebih banyak memakai pakan alternatif, itu sangat tidak mungkin teman-teman ya, menurut saya 60 hari bisa panen itu untuk ayam dan entok. Karena banyak sekali teman-teman yang menyajikan di konten YouTube ini, beternak ayam kampung 60 hari bisa panen. Sebulan saja itu ayam itu masih kecil loh teman-teman, ayam kampung. Kok 60 hari bisa panen, itu bagaimana coba? Kan hanya sensasi saja judulnya. Untuk menarik perhatian saja, demi konten saja. Tidak memberikan edukasi yang pas, yang nyata dari hal sebenarnya beternak ayam kampung. Kan seperti itu. Jadi itu perbandingannya kalau dengan ayam atau entok. Kemudian bahan pakan apa saja Pak yang naik? Naiknya berapa? Baik,
kita beritahu ya teman-teman, khususnya bahan pakan yang kita pakai di Ceria Farm ini. Kemarin saya diinformasikan oleh Bakul Kentucky kemarin malam, kebetulan saya mau order 4 kental. Kemudian saya sekaligus diberitahu harga tepung Kentucky terkini itu mengalami kenaikan sekitar Rp100 per kilogram, teman-teman. Bayangkan itu sudah naik seperti itu harganya. Baik untuk Kentucky coklat ataupun Kentucky putih itu harganya naik, teman-teman. Kemarin konfirmasinya dari bakul langganan saya Kentucky. Lalu berapa Pak harga Kentucky di tempat sampean setelah kenaikan? Harganya tepung Kentucky itu 3.000. Untuk Kentucky yang coklat ya teman-teman, itu harganya 3.700 untuk saat ini. Setelah kenaikan itu. Yang sebelumnya 3.600. Kemudian untuk yang Kentucky putih itu harganya 3.600, yang sebelumnya 3.500. Itu ya teman-teman. Kenaikannya wah begitu, naik Rp100 saja itu sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang kita peroleh, karena jatuhnya harga pakan setelah dicampur itu otomatis juga naik, teman-teman ya. Ya, itu kabar yang tidak enak untuk peternak bebek pedaging khususnya, atau yang menggunakan ternak unggas apapun, atau yang menggunakan tepung Kentucky seperti itu. Terus kalau untuk masalah KB naik atau tidak, kemarin saya terakhir beli masih sama ya teman-teman ya. 4.750 untuk KB yang bagus itu, yang langsung selepan itu. Kemarin saya beli masih begitu, artinya tidak ada kenaikan ya. Kemarin saya beli itu. Yang naik itu ya tepung Kentucky ini, teman-teman, itu naik. Lalu bagaimana Pak nanti? Apakah bisa untung kalau harganya sudah naik seperti itu? Kalau untung sih dapat, teman-teman ya, masih dapat lah kalau untung. Cuma keuntungan yang kita dapat itu akan berkurang karena harga operasional kita khususnya di pakan itu melambung tinggi. Sementara untuk tren harga panen saat ini, setelah momen Idul Adha ini trennya harga panenan itu menurun seperti itu. Harga panenan itu menurun di harga 25.000 atau 24.500 sekarang di tempat saya. Batuk. Jadi itu teman-teman ya, makanya saya tekankan berulang kali untuk belajar dari berbagai macam sumber, berbagai macam peternak. Untuk yang baru memulai itu tujuannya ya ini teman-teman, untuk menggali informasi, untuk bisa menciptakan suatu inovasi, suatu kreativitas dalam mencampur pakan campuran yang bagus untuk bebek yang 38 hari bisa umur 2 kilo pakan campurannya. Seperti itu tujuannya. Saya berulang kali menyuruh teman-teman itu mencari relasi baik peternak atau bakul yang banyak. Itu tujuannya seperti itu. Belajar jangan di satu orang, itu tujuannya seperti itu teman-teman, supaya kita bisa mengetahui inovasi terkini dari dunia peternakan, khususnya dalam mencampur pakan bebek pedaging ini. Jadi itu ya teman-teman. Semoga informasi yang dapat saya berikan ini bermanfaat, membawa keberkahan untuk saya pribadi khususnya, dan juga untuk teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.